warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sejarah Indonesia. Di sini kami akan membahas proses masuk dan perkembangan penjajahan Eropa di bangsa Indonesia pada abad ke-15. Eropa mengalami perubahan besar yang mendorong ekspansi luar. Pernahkah kalian tanya-tanya kenapa sih bangsa Eropa jauh-jauh datang ke Nusantara? Apa yang membuat pulau-pulau di Indonesia begitu menarik hingga mereka rela jauh-jauh berlayar melintasi samudera? Yang juga penasaran, padahal jalannya jauh banget. Apa sih yang mereka cari? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita akan bersama-sama menyelami sejarah kerajaan Eropa di Indonesia bersama saya Siti Maryam sebagai host, dan di samping kanan saya ada Dida sebagai host, dan di samping kiri saya ada Asya Dida sebagai narasumber, juga Alawiyah sebagai narasumber yang akan mengungkap misteri di balik kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara. Perjalanan bangsa Eropa ke Nusantara bukanlah hal yang mudah. Mereka harus menghadapi berbagai tantangan seperti badai, ombak besar, dan penyakit. Namun dorongan untuk mencari rempah-rempah yang sangat berharga di Nusantara membuat mereka terus berlayar. Wah, jadi rempah-rempah itu seistimewa itu kah? Sampai rela menempuh perjalanan yang jauh dan berbahaya. Benar sekali, rempah-rempah seperti lada, pala, cengkeh sangat dicari di Eropa karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan digunakan sebagai bumbu masak, obat-obatan, bahkan sebagai bahan pengawet. Sebelum berdatangan bangsa Eropa, Nusantara sudah memiliki peradaban yang maju. Mereka memiliki sistem pertanian yang baik, teknologi pembuatan logam yang canggih, dan kerajaan-kerajaan yang kuat. Wah, berarti kita sudah punya peradaban yang hebat sebelum dijajah. Tentu saja, masyarakat Nusantara hidup rukun dan memiliki budaya yang kaya. Sayangnya, kedatangan bangsa Eropa membawa perubahan besar dalam kehidupan mereka, dan penjajahan membawa dampak yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Sistem sosial, ekonomi, dan budaya mengalami perubahan yang drastis. Masyarakat Indonesia dipaksa untuk bekerja di perkebunan, membayar pajak yang tinggi, dan kehilangan tanah mereka. Jadi penjajahan bukan hanya tentang perebutan kekuasaan, tetapi juga tentang eksploitasi sumber daya alam dan manusia. Benar sekali, penjajahan telah meninggalkan luka yang mendalam bagi masyarakat. Meskipun mengalami penindasan, rakyat Indonesia tidak tinggal diam. Mereka melakukan berbagai perlawanan untuk merebut kembali kemerdekaannya. Apa saja sih yang menjadi warisan, faktor-faktor dampak dari penjajahan tersebut, dan siapa saja tokoh-tokoh yang terkenal dalam perjuangan melawan penjajah? Faktor penjajahan ekonomi, sumber daya alam, politik, yaitu eksploitasi kekuasaan agama, penyebaran, Kristen, dan teknologi navigasi dan kapal laut. Negara penjajahan yang pertama, Portugis, terjadi pada tahun 1511. Penjajahannya berupa membangun koloni di Malaka, Ternate, Tidore, dan Ambon, monopoli perdagangan rempah-rempah dan kegiatan misionaris. Yang kedua, yaitu Spanyol, terjadi pada tahun 1521. Penjajahannya berupa membangun koloni Ternate dan Tidore, tapi kalah konflik dengan Portugis. Yang ketiga, Belanda, terjadi pada tahun 1596. Penjajahannya yang berupa membangun VOC, monopoli perdagangan, dan melakukan ekspansi ke seluruh Indonesia, membangun koloni di Batavia, Jakarta. Yang keempat, Inggris, terjadi pada tahun 1612. Penjajahannya berupa membangun koloni di Bengkulu dan Sumatera, melakukan perdagangan dan politik. Dampaknya yaitu berupa kehilangan kedaulatan, perubahan sosial besar, ekonomi tergantung pada kolonial, munculnya tokoh perjuangan kemerdekaan. Tokoh perjuangan kemerdekaan diantaranya ada Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, dan Cut Nyadir. Dalam warisan sejarah, penjajahan masih terasa hingga saat ini. Kita bisa melihatnya dari berbagai aspek kehidupan seperti bahasa, budaya, dan sistem pemerintahan, seperti bangunan-bangunan kolonial, budaya yang dipengaruhi Eropa, pelajaran sejarah untuk membangun masa depan. Nah, jadi kita perlu belajar dari sejarah agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Setuju, kita harus menghargai perjuangan para pahlawan dan menjaga persatuan bangsa. Melalui podcast ini, kita telah belajar banyak tentang sejarah penjajahan di Indonesia. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari sejarah dan terus membangun bangsa Indonesia yang lebih baik.